Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil liqa'illah. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah di tahun 2022 kita masih bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga masih bisa mencari kebenaran di dalam kehidupan tentang bagaimana cara kita beriman kepada Zat yang menciptakan kita. Oleh sebab itu di video yang pertama saya akan menjelaskan tentang iman. Iman itu merupakan sebuah kepercayaan manusia kepada Zat yang menciptakan manusia. Kalau di Islam, di agama saya ada rukun. Rukun Islam itu ada 6. Yang pertama, antu'minu billahi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kami umat muslim percaya bahwasanya Allah yang menciptakan kami. Mulai dari kami masih tidak berbentuk badan dan sampai berbentuk badan diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bernafas, lahir dari rahim ibu kita. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, "Anallahu la ilaha illa ana." Saya ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Jadi kata Allah, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, Zat yang menciptakan kita. Sehingga kita bisa berada di dunia ini untuk melaksanakan ujian-ujian sekaligus perintah-perintah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah serta tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Yang rukun iman yang kedua, wa malaikatihi, yakni kita beriman kepada para malaikat Allah. Malaikat itu sendiri diciptakan dari cahaya atau nurun, cahaya. Manusia sendiri tidak bisa melihat malaikat. Rukun iman yang ketiga, kita harus beriman atau percaya kepada kitab-kitab Allah, yakni kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yakni kitab pedoman kita Al-Quran, dan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran seperti halnya kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian kitab kita yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang-orang yang beriman itu percaya terhadap kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil. Oleh sebab itu kita percaya bahwasanya Taurat, Zabur, Injil itu adalah wahyu Allah, kebenaran dari wahyu Allah yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kita. Yang keempat, kita harus beriman kepada utusan-utusan Allah. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Iman kepada para utusan Allah. Jadi Allah mengutus utusan, yang utusan itu dari kalangan manusia sendiri untuk menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Wahyu itu sendiri merupakan ucapan Allah untuk memberikan jalan manusia cara beribadah yang benar kepada Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Allah yang memberikan jalan. Jadi jalan itu kita ikuti biar kita tidak tersesat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk hamba-Mu ini kepada jalan yang lurus. Jadi yang memberikan jalan lurus itu Allah. Oleh sebab itu perbanyaklah kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita harus beriman, diwajibkan beriman wabil yaumil akhir, kepada hari kiamat atau hari akhir, hari di mana umat manusia itu akan musnah, akan meninggal secara serentak. Oleh sebab itu roh atau roh yang berada dalam jasad kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala secara serentak. Bagi umat-umat yang masih, bagi manusia-manusia yang masih hidup nanti di waktu kiamat. Oleh sebab itu berbanyaklah kita berdoa dan mengingat kalimat la ilaha illallah agar iman kita semakin kokoh di dalam hati. Yang keenam, kita diwajibkan beriman kepada qada, kepada sesuatu yang terjadi, baik itu kejadian yang baik maupun buruk, itu sudah ketentuan dari Allah. Wajib beriman. Jadi apabila kita beriman kepada kejadian yang baik maupun yang buruk, kita meyakini bahwasanya kita itu orang lemah, manusia lemah, dhaif, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Allahu Akbar, Allahul Ahadul Wahid, Allah yang maha satu yang tidak ada duanya. Iman kita. Oleh sebab itu rukun iman yang 6 diusahakan diingat dan dihafalkan. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Mungkin di video yang pertama cuman itu, nanti dilanjut di video yang kedua tentang materi yang lain. Semoga dengan adanya materi iman bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, utamanya bagi kita semua yang sedang berpikir siapakah zat yang pantas kita sembah. Nanti akan saya bahas jelas semua dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Insyaallah kalau ada kesempatan saya bahas. Akhiron dari saya, hadanallahu iyyakum ila subulus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.